buat belajarnya itu banyak gitu. Gitu sih. Sorry, penasaran nih. Bang Jerome kan sempat ngomong pengen jadi menteri pendidikan waktu itu. Waduh, berat. Kalau misalkan Oke. kalau misalkan Tapi nggak pernah ngomong. emang cita-cita itu dulu ya kalau nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau misalkan dikasih nih 1 hari kesempatan terus bisa bikin kebijakan apapun, satu kebijakan apa yang paling urgent yang dibutuhin Indonesia? Pertanyaan bagus banget. Ini banyak bagus dan aku pingin mengucapkan apresiasi buat live ini karena aku kan lihat yang kasih guru honorer itu kan. Aku melihat keren banget kalian. Aku melihat di Indonesia ini sebenarnya orang pintar tuh banyak. Oke. Dan sekolah bagus tuh udah banyak. Cuma nggak seimbang bro. Kalau misalnya aku pernah ke pedalaman dan mungkin kalian pernah ngajar juga kan di sekolah yang aku lihat itu ngajar sekolah kan kayak kok bisa ada orang yang udah SMA masih perkalian masih belum bisa gitu. Kayak 10% itu kok masih belum bisa gitu kan. Nah itu tuh yang kayak aku yakin kalau kita ke sekolah-sekolah top di Indonesia itu pasti bisa. Orang ini. Tapi nggak meratanya pendidikan itu. Dan kenapa nggak merata? Karena ya guru-gurunya belum sejahtera kan. Jadi menurut aku pekerjaan guru itu harus sejahtera dulu. Pekerjaan guru itu harus dipandang bagus dulu gitu. Nah di Jepang yang aku kaget juga teman-teman aku tuh banyak banget yang ambil sertifikasi jadi guru. Karena mereka merasa jadi guru tuh ya, makmur hidupnya lah ibaratnya ya gitu. Jadi kayak bayangin kita jangan kan maksud kita mau ujian nih, kita bikin ujian. Sekarang kan aku sama Billy kan ngajar juga kan. Kita bikin assessment gitu. Ya kita kan harus siapin materi, siapin ujian gitu. Betul. Kan capek itu. Ya, kalau misalnya gua nggak sejahtera hidupnya ngapain gua jalanin ini bikin ini gitu. Gua ngajar aja sembarangan. Ya kan? Ngapain gua cek-cekin hasil murid gitu. Kayak buat apa gitu? Makanya syarat buat guru-guru honorer yang memang udah bertahun-tahun, 10 tahun bahkan kemarin yang ya kita bisa tahu mungkin gajinya nggak seberapa ya, nggak kecil gitu loh buat mereka, gila. Syarat. Jadi ya kalau jadi kebijakan itu pemerataan sih. Pemerataan. Pertama guru dulu sih. Guru harus bagus. Karena guru kan geraknya. Gitu. Kalau yang mau dihilangkan. Apa? Kalau yang mau dihilangkan dari sekarang. dari pendidikan, misalnya contoh, gue lupa lagi, UN tuh dihilangin nggak sih? Atau masih ada? udah hilangin. Udah dihilangin ya, misalnya tapi ingin dimunculin lagi sama ini. Oh, oke. Kalau satu yang lu mau hilangin apa? Kalau aku lihat ya, kan, waduh ini. Yang kurang efektif gitu. Bisa. Apa? Ini kan andai-andai. Kemarin tuh ada kurikulum merdeka. Ya, jadi betul-betul bebas gitu. Ya. Tapi menurut aku Indonesia belum siap kurikulum merdeka. Setuju. SDM-nya ya, Jadi SDM. mantan menteri yang dulu itu nyontoh Finlandia. Memang Finlandia kan top one education. Tapi di situ itu ekosistemnya udah bagus banget. Dimana ketika anak-anak ini kosong, maksudnya kayak nggak sekolah, itu orang tuanya juga suruh baca buku lah atau suruh explore apa ya. Bukan cuma main nongkrong yang kayak gitu loh, gitu kan. Jadi Indonesia masih belum siap gitu. Iya kan? Gitu sih yang aku rasa. Jadi seharusnya jangan tiru yang Finlandia atau Singapura, tapi tiru bagaimana mereka 20 tahun lalu mungkin ya. Benar, 20 tahun lalu mereka Ketika mereka mulainya ya. Mereka gimana? Ketika mereka mulainya ya. Iya. Kayak China aja aku lihat teman-teman aku yang di Jepang kan banyak banget dari China kan. Iya. Dan bahkan teman-temanku yang di Jepang itu adalah banyak kan buangan. Buangan karena mereka nggak lolos di China, mereka akhirnya pindah ke luar gitu. Terus mereka bilang sekolah sampai jam 10 malam lah. Sekolahnya masuk ke jam 6 pagi sampai jam 10 malam gitu, kayak benar-benar dipecut lah gitu. Gitu. Tapi kan hasilnya sekarang gila banget ya China. Gila banget. China gila banget sih. Kalau tadi Bang Jerome kan memang dari awal sekolah rajin dan lain segala macam, memang dari awal goalsnya pengen jadi menteri pendidikan lah ya, intinya dreamnya. Kalau dulu rajin karena udah dapat beasiswa sih. Beasiswa, terus endgame-nya menteri pendidikan. Kalau Bang Billy endgame-nya apa? Itu kan tadi ngitung cepat begitu, terus sekolah kuliah sampai di NTU. Iya. Terus end goals-nya buat apa sih sebenarnya? Cita-citanya gitu. Kalau aku sih mungkin dari dulu tuh belum pernah ada satu momen yang cita-citanya tuh kayak bener-bener kayak mau jadi ini, mau jadi A, mau jadi B gitu. Tapi lebih ke yang aku yakin tahun lalu. Jadi ini sedikit cerita ya guys ya. Iya, apa-apa. Sedikit cerita. Emang ini tempat nongkrong aja udah, tempat nongkrong ini. Jadi aku tuh dulu kerja di startup gitu lah. Oke. Startup gitu kan. Itu setelah kuliah berarti ya? Setelah kuliah balik lulus Indonesia. Sebenarnya perusahaan Singapura tapi tempatnya di Indonesia gitu kan. Kerja di sana terus makin lama makin manajerial gitu-gitulah kerjaannya, yang operational manajerial. Terus gue kayak setiap bangun pagi tuh kayak gue bangun terus kayak
kerja lagi. Iya. Kayak ngerti gak sih kayak pernah nggak sih hidup itu kayak Rutinitas. nggak enjoy gitu. Ya, tapi emang aku dulu juga sempat pernah coba bikin konten juga, ngajar gitu di YouTube. Dan I find happiness di sana. Oke. Jadi aku putusin buat resign, buat all in di sana. Awalnya tuh aku plan resign dulu, aku mau fokus konten education gitu kan. Oke. Nah terus long story short, Nah, long story short, Ini lanjut. nyambung sama aku. Nyambung. Ada Makanya kita bisa sambungannya. berdua bisa deket lagi Ketemu gitu. lagi. Ketemu lagi. Long story short, aku pas lulus kuliah, aku masih di YouTube kan. YouTube with my friends, Waseda Boys kalau tahu. iya. Terus terakhir itu sebelum kita berpisah, itu kita keliling dunia. Setelah keliling dunia, selesai kan YouTube. Aku ngerasa kayak apalagi nih di YouTube gitu, Betul. ya kan? Gak ada grand plan lagi apapun gitu kan. Akhirnya aku mikir, what's the next step yang aku pingin lakuin? Nah, aku selama ini bilang mau jadi menteri pendidikan gitu kan. Aku selama ini bilang mau bikin sekolah. Apa step awalnya gitu? Aku mau bikin les-lesan, bimbel matematika. Karena ide aku adalah pertama bimbel, terus nanti lama-lama jadi sekolah. Sekolah, betul. Jadi bimbel matematika dulu, terus nanti mungkin tambah fisika, tambah kimia, tambah apa, lama-lama kan bisa jadi sekolah. Dan memang ada beberapa bimbel yang nggak jadi sekolah, Iya. jadi sudah ada contohnya gitu. Ya. Gitu. Nah, di perjalanan itu aku kesulitan dong, karena aku kan belum ada basic ngelatih guru, ngajarin guru, bikin modul dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba aku tahu dari temannya dia kalau dia resign. Oke. Nah, ketemu tuh di situ. Ketemu. Nah pas dia resign, aku telepon kan, kamu kenapa resign? Karena aku tahu dia gajinya tuh tinggi banget. Biasanya kan orang resign gaji tinggi, ya pasti dapat tawaran lebih bagus kan, dengan gaji yang lebih bagus. Nah ternyata dia tuh cukup idealis lah, pingin ngajar matematika gitu. Iya. Nah aku juga lagi bikin bimbel matematika, jadi Nemu ya. Ketemu kayak random banget sih. random banget, Merasa pas kayak banget. Gila lu all in berarti dulu ya? all in. All Ini in kita ya? all in Gua sekarang. resign dulu sebelum ada Jerome. All in semesta itu. All in semesta. Bagus. Kalau boleh tahu di pas kerja startup itu kerjanya apa? Maksudnya lulusan matematika itu maksudnya profesinya apa gitu? Oh, kalau pada umumnya kalau lulusan matematika dari teman-teman gue ya di NTU ya, itu banyak yang pengennya di bidang tadi kayak Jerome bilang, bank, finance, sekarang yang lagi hot juga data Data science, data analis gitu-gitu ya. Gajinya gede banget itu. Cuman dulu gue juga nyeleweng sih. Gue startupnya itu startup edutech juga sebenarnya. Ada educationnya juga sebenarnya. Oke. Itu pun gue dulu juga udah lumayan gamble. Jadi gue udah dapat kerja sebagai data scientist lah di Singapura. Terus ada yang nge-approach nih, education. Ini gue lepas yang sebenarnya kayak kerjaan yang benar-benar dinantikan sama orang-orang matematika nih ya. Jadi aku lepas kayak cukup idealis sih sebenarnya. Itu pilihan hidup lah, pilihan Jadi hidup. bisa dibilang lu bisa idealis kalau lu udah secure. Iya betul. Benar. Itu benar, itu benar. Itu Kalau benar. lu belum secure nggak usah idealis Betul, anak anjing. Sorry. Apa, santai, Sorry, santai, santai. personal, sorry. Santai, santai. Sorry. Oh gitu ya tulisannya. Iya, Jadi iya. ya gitu deh. Pulang bentar bikin video. Apa lu hidup lu? Aku mau nanya. Siap. Ada ini sih, ada beberapa poin. Ada dua sih. Pertama, suka kesel nggak sih kalau orang tuh bilang, mereka bisa matematika gara-gara gift, Oke. ya kan? Karena aku pribadi, Gua potong. Emang iya ada gitu? aku pribadi matematika itu bukan gift. Oke, iya makanya gue nanya. Berarti apakah menurut kalian matematika itu adalah gift? Kalau gue personally bukan. Ada, maksudnya buat gua? Enggak. Kalau buat gue, give itu starting point. Kayak data itu starting point, tapi final resultnya Lu tetap depends on belajar. the effort. Lanjut. Kesel nggak kayak dia mah pintar ya matematika segala macam memang otak Dari pintar awal aja. dari lahir pintar IQ, IQ. IQ-nya tinggi. Jadi kayak pas gua SD itu gua dilesin semuanya sama nyokap gua. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Terus kayak tiap hari tuh les, yang paling gua enjoy itu matematika. Oke. Dari situ makanya gua dalemi gitu. Oke. Dan gua start dari ngelesin di Kumon. Oke. Gua start dari level lumayan rendah di 2A. Guru kumon temen gua. Gokil. Di 2K terus lulus. Iya. Nah, pas lulus dari Kumon itu gua ditawarin untuk di Kumon itu ada S2-nya. Oke. Kan lulus tuh level O ya, level O, terus lanjut mau level X atau part time di sana, mau Iya, ngambil iya. part time. Itu pas gua kalau nggak salah SMP. Tapi
ini orang juga bangsat. Awal tuh dia bilang nih, lu Jerome gua adu, gua bilang Jerome masih fokus, gua 10 tahun lalu menyentuh, apa yang mau diadu? Ayo. Terus pas kuliah, pas gua di set gua kuliah, itu sebenarnya gua mau daftar matematika murni di UPH. Wow. Sama sekalian daftar ke tes di UI kan. Kebetulan pas UI gua nggak lolos, Oke. nggak lolos untuk matematika murninya. Oke. Terus gua nggak di set ngambil di UPH karena gua pengen ngambil beasiswanya, gua nggak full 100%. Dapatnya diskon doang, berapa puluh persen gitu. Jadi gue di set kayaknya aja kalau UPH kayaknya gue ngeliatnya kayak agak mahal ya kayak hidup ya. Ya udah deh, IT aja di Binus gitu. So, awal gue suka matematika tapi karena di force gitu, bukan karena wah gue suka banget enggak. Tapi setelah di force, kenapa kok akhirnya bisa gue suka gua nih? nih, matematika. Iya, ini gue nih. Iya. Apa yang membuat? Gue nggak karena personally gue nggak suka ngapal itu pertama. Oke. Jadi opsi itu Relate. adalah satu-satunya. Gue benci banget pelajaran ngapal. Terus yang kedua, gue ngerasa matematika itu hasilnya bisa sama tapi bisa pakai cara lu sendiri gitu. Oke, masuk akal ya. Bagus. Ya, Bagus. Ya. gitu. Jadi ya kayaknya matematika kayak lebih make sense gitu. Dan menurut gua ilmu pasti. Gitu. Gua Iya, iya. suka suatu ilmu atau pengetahuan yang pasti gitu, yang bukan bisa didebatin ini A, B atau C. Menarik. Pertanyaannya adalah Itu tadi. Itu tadi awal bisa suka matematika itu gara-gara apa gitu. Oke. Kalau aku awal suka matematika, aku ada fase di mana aku nggak suka matematika. Tapi aku tuh suka teka-teki. Aku suka teka-teki, kayak riddle gitu. Oh, riddle. Oke. Iya, Kayak riddle. misalnya Sudoku gitu ya. Sudoku enggak. Misalnya kayak labirin. Oh iya kayak labirin. Kayak nyocokin gitu, kayak puzzle-puzzle. Suka kan? suka. Nah, Kalau itu gue suka. dulu terus aku ada fase di mana aku gak suka matematika. Terus mamaku ngeliat aku gak suka matematika tapi suka puzzle. Terus mamaku bilang, kamu coba anggap matematika itu puzzle gitu. Misalnya kamu coba satu cara gak bisa, yaudah coba cara lain gitu kan. Misalnya kita main game nih, misalnya dulu aku suka main Pokemon. Nah. Kita nggak tahu nextnya gimana kan. Kita bakal coba segala cara kan buat tahu nextnya gimana gitu. Nah, coba terapin itu ke matematika. Akhirnya aku yakin semua orang di sini, kita semua kalau bisa matematika bisa nemuin sendiri jawabannya tanpa dibantuin, itu seneng banget pasti. Seneng nggak? Kalau personal sih senang. Pegang matematika lagi. Nggak, kalau misalnya kita kalau misalnya berhasil menemukan jawaban tanpa dibantuin gitu misalnya, itu pasti seneng banget. Pasti seneng banget. Nah itu tuh. Nah kadang-kadang kita kalau aku lihat ya banyak orang-orang nggak suka matematika tuh karena mungkin diajarin gurunya kurang enak, Terus kepikiran duluan. gurunya galak, terus orang tuanya mungkin galak. Ya, pokoknya pasti ada pengalaman yang membuat dia tuh jadi nggak suka matematika gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti bukan karena matematikanya orang nggak suka, tapi karena lingkungannya mungkin. Karena lingkungannya. Iya. Mungkin ada orang yang nggak suka fisika, ada orang nggak suka sejarah mungkin karena gurunya killer, Oke. karena mungkin orang tuanya keras atau kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sangat dipengaruhi oleh ekosistem lingkungan gitu sih. Kalau Billy, kenapa suka matematika? Kalau gue sedikit berbeda ya sama Bro Jerome ya. Kalau gue ini katanya dulu pas kecil, pas umur 4-5 tahun, kan pergi ke toko mainan bro, yang kayak di mall-mall gitu lah ya, toko mainan di mall-mall. Terus kata mamaku, aku ngambilnya bukan mobil, bukan robot, bukan mainan-mainan tank-tankan gitu lah, dinosaurus enggak. Gue ngambil papan angka yang ada magnetnya. Nggak ada yang nyuruh. Jadi insting. Ah, bilang insting sih, iya, nggak tahu, nggak ada yang nyuruh. Insting kasir ya dia. Insting kasir. Iya. Terus dari sono coba dilesin juga kan beberapa les-lesan. Yang paling enjoy itu ya les matematika dong. Les Sempoa itu yang itu cepet tadi itu. Semangat Aritmatika dulu ya namanya. Iya, aritmatika ya. Ya, gitu sih. Terus kalau yang tentang gift, aku percaya jadi ada satu teori yang aku pernah baca, bukan dari matematika, tapi dari buku gitu. Kayak dia tuh bukunya warna oranye judulnya Grit. Iya. Jadi dia bilang kunci sukses dari orang-orang itu yang sukses ya, itu adalah grit, konsistensi gitu. Betul. Jadi talenta itu atau gift itu mempengaruhi, bakat itu mempengaruhi, tapi bakat itu adalah kecepatan. Kecepatan kita untuk belajar sesuatu. Iya. Misalnya Bang Arab, kita dalam konteks game gitu misalnya, dalam konteks game bakatnya Bang Arab 2, bakat gue 1 gitu. Bakat apa kalau dibikin jadi angka ya. Oh. Bakat Bang Arab 2. Misalnya Udah masuk mat guys. oke, X sama Y nih. apa? X sama Y nih. Nah, buat Bang Arab bisa menguasai satu game itu butuh 1 jam misalnya. Yes. Dua kan ya. Gua berarti butuh 2 jam. Kan? Jadi itu bakat. Iya, iya. Bakat itu seberapa cepat kan? Mantep ya. Nah, tapi ketika Bang Arab cuma main 1 jam dan gua mainnya 3 jam,
misalnya atau gue main 4 jam, gue bisa lebih jauh jalannya. Betul. Iya. Betul. Tapi effort gue harus lebih gede. Betul. Dan itulah konsep apa ya, grit dan talent itu, effort dan kerja keras. Jadi orang yang talent yang kita nggak bisa kalahin adalah orang yang talent yang tinggi dan effortnya tinggi. Iya. Itu kita nggak bisa kalahin. Nggak bisa kalah. Jadinya tuh Lionel Messi, Ronaldo gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang yang Saya talent, nggak dua-duanya. yang talentnya apa? Saya nggak dua-duanya. Kalau Bang Arab ini kan kalau pas dia seriusin Saya nggak. content creating gitu dengan bakatnya, iya banget. wah langsung pecah lagi kan kayak gitu. Jadi kayak Iya, hard work. itu sih. Jadi ada talent, ada Hard work. Yes. Kalau dulu ada ceritanya kura-kura lawan kelinci. Iya. Nice. Jadi ya kura-kura kan jalan aja Iya, terus kan. saya bisa Kalau ngalahin kelinci karena malas-malasan tapi juga. kalau si kelinci ini jalan terus kalah. Iya. Kayak gitu sih. Itu konsep. Itu aku kayak baca buku itu kayak wow ini keren banget sih. Aku udah bertanya sih, kalian kan berdua pinter nih, dalam artian dilihat orang pinter kan? Mungkin. Iya. Pasti. Ya, itu Relatif, udah pinter relatif. udah apa ya? Udah trademark udah persona yang kalian punya gitu kan di internet. Aku mau nanya, kalian kecilnya makan apa sih? Maksudnya dijaga gak makanan? Enggak, gini. Bentar. Bentar. Bentar dulu. Coba, kasih penjelasan. Kasih penjelasan dulu. Kasih waktu aku penjelasan. Makan apa? Makan nasi. Enggak gitu. Maksudnya apakah makanan-makanan yang kasarnya 5 sehat 4 sempurna itu benar-benar kalian makan atau ya udah makan ala kadarnya kayak makan gorengan dan lain-lain pada umumnya? Maksudnya orang tua kalian menjaga makanan kalian nggak? gizinya Soal nggak? gizi kayak gitu-gitu tuh dijaga atau enggak? Dengerin dulu makanya. Kalau aku mungkin lumayan tapi nggak selengkap itu, nggak selalu selengkap itu gitu. Kadang-kadang aku cuma makan nasi sama telur gitu. Maksudnya kayak makan rumah aja gak sih? Kayak Iya. biasa, kayak makan rumah pada umumnya aja gitu Makan kan? pada umumnya. Makan rumah pada umumnya. When was your guys' parents realize that, damn, my son is smart in this pelajaran di matematika? Gitu? Math. Iya. Nah, Aku ada satu sih dulu cerita. Oke. Iya. Kapan kayak anjing anak gua pinter banget. Ya. Ada pembokatnya di sini nih. Iya. Iya. 2009. Oke. 2009 waktu gua dulu kelas 5 SD lah. Gue disuruh ngitung mundur. 9 Bang, tuh berapa tahun lalu itu? Bang? 14. Berapa tahun lalu itu, Bang? Wow. 16. Bangsa. Balik 16. Ya, kelas 5 SD. Jadi kan dulu sekolah gue tuh suka ikutin anak-anaknya lomba, guys, ya kan? Lomba matematika. Oke. Terus gurunya yang kelas 6 itu kayak nanya ke guru kelas 5. Bu, Pak, gitu kan. Siapa anak-anak kelas 5 yang matnya paling jago nilainya di kelas? Paling tinggi nilainya di kelas? Kirim gitu kan. Nah, lomba gitu. Terus aku masuk salah satunya. Oke. Nyokap belum tahu. Iya, dia belum tahu. Ya nyokap tahu gue ikut lomba kan. Oh, iya, nganterin. iya, iya. Oh, maksudnya belum tahu. Belum jago. tahu. Belum tahu. Iya, cuma sekedar tahu pintar di sekolah lah. Oke. Nilainya oke. Berangkat kan, ikut lomba tuh. Nggak tahu lomba matematika itu apa, soalnya kayak apa, caranya gimana nggak tahu, kosong. Berangkat bawa bolpen pensil lah. Lomba, set, keluar nilai. Ternyata nilai gue kalahin yang bahkan yang senior-senior yang kelas 6, terus lolos ke babak berikutnya. Nah terus guru gue kayak, wah mulai besok ikut lomba ya. Nyokap gue juga kayak, wah anak gue pintar juga nih. Gitu. Itu ada momennya, aku inget banget momennya. Iya. Lu Kalau pas Jirat? pas kawan. kalau aku enggak sih. Aku kan makanya kayak aku kan sempat struggling dengan matematika. Tapi Oke. orang tua gue coba kayak ngubah persepsi gue terhadap matematika itu. Dan itu orang tua yang Dan itu yang support. dan Iya, itu yang nice, penting, nice. Bang. Maksudnya ya itu privilege gue mungkin ya. Maksudnya kayak gue punya orang tua yang peduli, yang kayak bisa mengubah persepsi gue terhadap suatu pelajaran yang awalnya gue gak suka jadi bisa gue suka gitu. menarik. Gitu. Iya. Dan gak semua orang bisa dapetin itu. Iya, Bener, bener. Sekarang gue sama Billy, kita bikin asesan itu, misi gue sama Billy itu kita percaya semua orang bisa matematika. Gue mau ngeles dong situ. Mau jadi guru, kita lagi open Gue recruitment. mau ngerimain semua tapi gue mau diajarin. Oh iya, Oh, boleh. Murid lu ya. Sebenarnya gue bawa papan sih, gue pingin Lu bawa papan. Lu yang bawa papan. Gue bawa papan. Gue punya tim produksi. Harusnya gue yang bawa nih. Dan aku belum selesai pertanyaan tadi itu. Nah, tapi ini Oke. gue bisa jawab pertanyaan lu. Kayak Gue tuh kesel ya, orang tuh kalau nanya, Hah? anjing, Jod, pinter matematika, Hah? pinter nih. ah, Menurut gua, itu gua sangat tidak setuju. Karena kalau lu mau tahu IQ gua, ah, IQ gua tuh 100. Matematika di gua tuh hard work. Oke. Ya. Jadi orang jago di suatu bidang bukan karena nutrisinya mungkin baik atau misalnya mungkin karena dia punya gift dari Tuhan yang IQ-nya tinggi. IQ, betulnya gua nggak tahu ya. Menurut gua IQ juga bisa dilatih.
Yes. IQ bisa dilatih. Oh, bisa naik. IQ bisa naik. Oh, oke. IQ gue tuh 100 terakhir ngetes. SMA gue ngetes 100. Hah? Turun 20 lagi gue idiot. Lu cepet, Jo. Cepet. Oke. Gitu. Lo tau kalau di tes IQ kan ada yang apa? Yang apa sih yang kayak kotak-kotak terus bayangin jadi kubus. Iya, bayangin. Yang Diputer-puter jadi kadang-kadang. kubus. Puter-puter Iya, iya. satu di atas. Iya, iya, iya. Gue nggak bisa jawab sama sekali. Oh, lu nggak bisa ngebayangin imajinasi lu nggak? Nggak bisa. Jadi matematika dibuat tuh kerja keras. Gitu. Nah, kalau makanya gue suka kayak nyebelin gitu kalau Jod mah pinter, IQ-nya pasti tinggi. Kagak. Lu nggak tahu aja dulu 100 gua gitu ya. Enggak. Kalau bagi kalian berdua soal makanan lagi nih. Kan aku sempat ngobrol-ngobrol diberitahu sama anakmu kasih makan ikan, anakmu kasih makan vitamin ini. Menurut kalian itu penting atau enggak? Bukan dokter gizi ya. Untuk Kayaknya bukan dokter gizi. enggak maksudnya di pengalaman mereka berdua aja. Pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman pribadi Gua aja. jawab. Ah, chef nih yang jawab chef. Ya, siap. Makanya tinggi protein itu Untuk tumbuh kembang otak ya. itu bagus untuk otak. Itu bagus buat otak. Oke. Tapi tergantung otaknya tuh dipakai bener atau enggak. Oke. Balik lagi kok ke manusianya nih. Haha. Gitu loh. Mungkin daya ingatnya bisa lebih tinggi, daya hafalnya bisa lebih banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya otaknya dipakai buat mikirnya yang enggak atau otaknya cuma dipikir buat nonton bokep doang, jadinya beda. Fokusnya ke sana. Jadi ibarat yang kayak balik lagi sih mungkin kayak tadi ya. Jadi ada apa ya kayak ada talentnya, mungkin ada modalnya. Iya. Kalau lu gak usahanya sama bisa kalah sama yang bakal Iya. berusaha gitu. Tapi yang Jod bilang tadi soal IQ tidak menentukan matematika pintar atau enggak, setuju nggak? Setuju. Setuju. Bisa dilatih. Bisa selama ada niat sih. Berarti benar. Selama ada niat. Enggak soalnya, iya. Soalnya Jadi gua sama Billy itu gua kayak apa ya? Ya karena gue mengalami apa namanya yang gue bilang kayak gue ketemu guru yang bagus, ketemu orang tua gue, jadi gue punya misi semua orang tuh bisa matematika. Makanya gue bahkan coba nih anak SD kalau gue ajarin logaritma ngerti gak ya gitu. Oke. Ya kan ternyata bisa ngerti. Bisa. Kalau diajarinnya kayak make sense Make sense. logaritma. Dan makanya gue pengen coba buktiin terus gitu. Gue pengen latihan terus ngajar. Apakah benar teori gue semua orang tuh sebenarnya bisa matematika? Oke, Kalau sorry, dilatih. potong. Ya. Kalau misalkan begitu, dari kalian berdua nih, stigma apa yang sebenarnya tuh gak bener tentang matematika? Yang kayak misalkan orang nganggap matematika tuh bosan, matematika tuh susah. Stigma apa sih yang sebenarnya setelah kalian jalani nih? Pengen kalian patahin lah. Yang paling apa pengen kalian patahin dan setelah kalian jalan sampai tadi kan kuliah sampai ambil matematika dan segala macam dengan mindset apa atau stigma apa yang ternyata kalian temuin sebenarnya gak bener loh, matematika gak gini loh. Oke. Ada Papan. Tuh, aku bawa apa dulu ya? Kan ada tim produksi. Oh iya. Diambilin. Bapak duduk aja. Lagi set up. Apa? Oh lagi dipasang, oke. Itu aku masukin mobil aku, bagasinya. Lu bawa papan nih? Aku biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Itu kayak rokok gitu tau. Papan. Ya. Tapi itu Mantapu Akademi semua kelompok umur kah atau Semua kelompok umur kita terbuka. dari SD, SMP? Dari SMP SMA. Betul. Awalnya cuma mau SMA bang, ya kan. Cuma Banyak banget request. banyak banget yang SD. SMP gitu. Tapi out of topic banget nih ya. Awal pertama kali lu mulai gitu tuh tujuannya apa sih? Kayak triggernya apa? Kan lu kan ke Jepang tuh. Oke. Itu baru mulai kan di sana kan? Iya. Itu awalnya dari mana sih? Kalau YouTube itu, jadi sebenarnya gue dulu tuh udah di Instagram bang. Awal apa zaman Indofitgram dulu. Oh, iya, Indofitgram iya, itu iya, aku iya. suka bikin kan. Habis itu pas aku ke YouTube, pas aku ke Jepang, itu awal-awal kan gue harus belajar bahasa Jepang. Iya. Nah, waktu itu gue pingin search di YouTube kayak belajar bahasa Jepang gratis gitu. Nah, gue nggak nemu. Oke. Nah, gitu kan. Habis itu fast forward, setahun gue belajar bahasa Jepang, gue akhirnya lulus N1 namanya. N1 itu Iya, adalah level-levelnya bahasa Jepang, Level ya. bahasa Jepang yang susah. Terus banyak banget yang nanya. Terus gue keinget momen gue cari di YouTube les bahasa Jepang. Gak ada kan. Akhirnya gue bikin. Gue mau ngajarin bahasa Jepang ke orang-orang. Makanya namanya Nihongo Mantapu. Karena ngajarin bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Iya, Nihongo. Gitu. Makanya beberapa konten gue di awal itu bahasa Jepang doang. Ngajarin bahasa Jepang Ke orang Indonesia. orang Indonesia. Tapi gue sadar kalau misal gue mengembangin di channel, gue nggak bisa idealis dong ya kayak cuma bahasa Jepang doang. Edukasi doang, full education. Terus gue juga mikir, gue kan di Jepang gak akan selamanya. Jadi gue mau merekam as a diary gue gitu. Apapun semua yang terjadi di Jepang semuanya. Gue mau rekam gitu. Ya, ya. Gitu sih. Itu awalnya bikin YouTube. Ini bukan papan. Oke. Debat gede. Bentar, diatur dulu nih. Berarti arahnya gimana nih? Kamera.
Kita patahkan stigma matematika itu tidak fun ya. Boleh. Lu nanya orang. Dan semua orang bisa matematika. Siap. Gitu. Aku sebenarnya mau mulai dari ini nggak apa ya? Aman. Oke. Mungkin teman-teman di sini kita pas SMP, mungkin gini, banyak orang pas SD masih suka matematika gitu kan, masih ada angka-angkanya. Tapi pas SMP tiba-tiba muncul huruf. Orang langsung kayak apa nih gitu. Ya kan, terus misalnya ada orang, let's say A plus B gitu ya. A plus B ini nggak boleh karena beda huruf gitu. Tapi kalau misalnya ada A plus A, ini jadinya 2A gitu kan. Betul. Iya. Ini banyak orang yang kayak pas aku tanyain kenapa kalau misalnya hurufnya sama itu boleh, kalau beda itu nggak boleh. Dulu aku juga pernah nanya ke guru aku dan mereka bilang kayak ya emang kayak gitu. Nah, ada beberapa orang kan yang mungkin nggak bisa masukin itu ke logikanya kan, nggak logik kayak jadinya akhirnya benci matematika gara-gara tiba-tiba ada huruf gitu. Huruf itu apa sebenarnya gitu kan? Iya. Nah, itu sih. Nah, jadi Iya. Apa bro? rokok ini. Ya gak tahu kan, ada di meja atau apa kan? Air putih. Oh, bukan rokok. Air putih sama air putih lagi. Sama teh. Oh, paham. Ya, Aman aja. Oke. Nah, misalnya aku punya air bang, ya, 2 botol. Oke. ya kan, air. Kalau misalnya gue punya air putih satu lagi, sekarang air putihnya ada 2. dua air putih, ya kan? Air putih sama air putih. Tapi kalau misalnya gue punya satu air putih dan satu teh, bisa gak gue tambahin? Enggak. Gak bisa kan? Gak bisa jadi 2 teh, gak bisa kan? Nggak bisa. Jadi 2 air bisa gak? Enggak bisa. Gak bisa kan? 2 air. Maksudnya ini teh sama air, ya teh sama air gitu. Gak mungkin bisa dijumlahin. Nah misalnya gue tambahin lagi 1 air. Kembung Ya kan? jadinya. Air tambah teh. Gue bisa gabungin kali ini. Ini kan 2 air, dan tambah 1 1 teh. teh. Nah jadi kalau buat tulis di papan, misalnya air tambah air gitu ya. Ini kan 2 air tadi ya. Betul. 2 air gitu kan. Tapi kalau misalnya air tambah teh, itu nggak bisa gitu kan. Enggak. Tapi kalau tambah air lagi, jadi ada 2 air dan 1 teh. Jadi kan 2 air dan 1 teh. 1 teh gitu kan. Nah ini kan kebayang kalau kayak gini. Iya. Kebayang kan? Kebayang. Kebayang. Nah, kalau misalnya gue mau tulis di matematika, air kan panjang banget ya. Jadi Udah, A aja. gua tulis A aja. Benar. AI air. Teh ini teh misalnya. Jadi berarti A tambah A jadinya 2A. Karena A tambah A ya 2A. Tapi kalau A ditambah teh ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebenarnya si huruf ini melambangkan sesuatu, merepresentasikan sesuatu gitu. Nah kalau dijelasin kayak gini mungkin orang kayak lebih make sense. Oh iya ya gitu. Tapi kalau misalnya langsung kita mulai dari kayak gini nggak make sense. Kayak susah untuk dibayangin gitu. Apa itu? Oh berarti mungkin tanya kepada siswa-siswa yang dulu bikin bosen adalah menjelaskan ini barusan ya? Mantap bro. Mantap. Oke. Tapi 2,83. Oke. Sebelum masuk logaritma, ada materi yang kita perlu pelajari namanya eksponen. Nah, ya kan bahasanya susah ya. Aku bakal ngajarin kayak gini. Coba ya, 2 kali 2 berapa? 4. Sekarang bisa ya. Sekarang 2-nya misalnya ada 3. 2 kali 2 kali 2 lagi. 8. Iya. Kalau 2-nya ada 4 gimana? 16. Gitu kan? Ya kan? Kalau 2-nya ada 100, 2-nya ada 100. kan panjang banget ya kalau tulis ya? Iya. Nah, kita mengenal namanya pangkat, Bang. Jadi pangkat nih, 2 pangkat 100 artinya ini 2 dikali 2 dikali 2 100 kali. terus sampai 100 kali. Sampai sini oke? Nah, Oke ya. Gimana chat? Aman? Aman, Chat. Oke, Chat. Aman chat? Paham set? Banyak 70 materi dulu. Ayo oke, Chat. Aman. Oke. Sorry ya chatnya nih, Rigo semuanya. Oke, sekarang aku mau tes Bang Arab deh ya. Gue kan kalau 2 pangkat 100 itu 2-nya ada 100 ya. Berarti 16 ini 2 pangkat berapa, Bang? Nggak tahu dia. Berapa? 4 karena 2-nya ada 4. Kalau yang ini berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nice. Nice. Easy kan? Pengen tampar rasanya, coba pengen ku tampar rasanya. Enggak tahu kenapa kayak pengen nampol aja. Nah, easy kan? Easy Iya, ya. iya. Oke. Ini anak SD juga sampai sini masih ngerti. Oh, gitu ya, Bang. Oke, 2 pangkat 3. Berarti kalau 2 pangkat 5 adalah 2-nya ada 5. gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau perkalian ada temennya, pembagian. Ya kan? Kalau penjumlahan ada temennya, pengurangan. Nah, eksponen ini pangkat itu ada temennya namanya logaritma.
Misalnya, aku tanya ya, dari sini dulu ya misalnya. 2 pangkat berapa? Nah ini agak panjang. Yang hasilnya adalah 8. 3. 3, ya kan? 2 pangkat berapa yang hasil 8 itu 3. Karena kita tahu kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. Gitu ya. Coba ya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 25 gitu. 5. 2. 5 pangkat Gocek kan lo? 5 kali 5 kan 25. Iya. Berarti ini 2. Nah, sebenarnya tulisan panjang ini, Ganti log aja. Bener Ini banget. udah ganti. Jadi log, logaritma. Jadi kalau ada 2, tapi biasanya tulisannya kecil. 2 log 8 itu hasilnya 3. Bisa dibaca apa? 2 pangkat berapa sama dengan 8? 3. Coba gua tes. 3 log 9. Berapa? 2. 3 log 9? 2. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Selamat, udah bisa tahu. Wis. Akar kayak akar gitu. Akar beda, akar itu kan pangkat setengah sebenarnya. Oh ya, akar Ya. setengah. Kayak gitu. Ini oh. Ini dasarnya banget gitu. Jadi kalau dari sini kan 5 pangkat berapa sama dengan 25? Berarti kita tahu kalau 5 log 25 sama dengan 5 2. itu. Pangkat berapa yang hasilnya ya? Nah ini kalau misalnya pakai definisi matematika di buku-buku atau di sekolah-sekolah biasanya kayak gini nih. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah dulu Ya. kalau lihat kayak gini, Apa ya? kayak what is this gitu. Tapi kalau dari story, dari cerita, oh kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kan kalau ada 2 log 8 sama dengan 3 artinya apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan? Iya. Yang ini di pangkat yang ini sama dengan yang ini. Iya. Sama kayak gitu. Ini di pangkat yang ini sama dengan ini. Iya. Tapi kalau kita belajar langsung dari sini, Pusing. Pusing. Iya, apa iya, maksudnya? benar. Karena lognya sendiri belum dijelasin. Benar. Nah, kalau kita dari awal udah pusing, Heeh. untuk belajar yang ke depan-depannya yang sifat-sifatnya logaritma itu kayak Makin it doesn't make pusing. sense, makin kayak pusing gitu. Makin stres. Kalau dari awalnya kita nggak ngerti gitu. Itu sih aku. Penting kan nanti Aku boleh nanya nggak? Ini beda dari ini ya. Kan pernah nge-state soal Kalpataru. Kali bagi Kalpataru kali bagi tambah kurang. Kalpataru. Kalpataru. Iya. Kenapa dia takut Kalpataru ya? Bukan paling bersih lu. Paling bersih lu ya. Gokil lu. penghargaan anjing. Ya, kali bagi tambah kurang, kalbataku. Itu kan banyak yang nggak tahu. Bisa jelasin nggak kenapa harus kali bagi tambah kurang secara yang harus digarap duluan? Itu perjanjian, Kesepakatan. kesepakatan apa? Ya, Kesepakatan. itu udah kontrak darah. Udah kontrak darah nggak? Itu kesepakatan. Iya udah kan botaku udah keluar, masih kau bahas aja. Orang nggak bisa salah. Pulang lagi deh anjing. Orang nggak bisa salah di sini. Gak tahu ya kenapa keluar Kalpataru. Dan kan itu selalu jadi perdebatan di kolom komentar gitu kan. Iya. 2 tambah 2 kali 3 hasilnya berapa gitu kan. Iya. Itu sebenarnya kesepakatan sih. Karena kalau nggak dibuat kesepakatan, nanti ada soal yang sama, Hasilnya bisa beda. bisa beda hasilnya. Beda hasil. Oh, Iya, Dan sebenarnya matematika itu bang, ya, Iya. itu bahasa. betul. Matematika itu bahasa universal yang sangat membantu. Ya, mungkin fungsinya matematika itu apa? Adalah bahasa. Contohnya, dulu pas SD SMP kita belajar tentang keminikan garis, gradien, ya kan? Kalau gradien 2 kayak gini, kalau gradien 3 lebih gini kan, gitu kan. Nah sekarang gua mau misalnya gua mau bikin rumah, gua bilang pokoknya miring ya, rumahnya segini. Orang yang nggak ngerti apa maksud gua nggak bisa mengkomunikasikan gitu. Tapi kalau gua ngomong gradiennya 2 ya, Bingung nih. orang di Amerika, arsiteknya di Amerika, arsiteknya di China, arsiteknya di Zimbabwe juga pasti tahu gradiennya 2 kayak segitu gitu. paham. Itu bahasa universal. Gitu. Kalau orang ini mikir Kalpataru apa? Kalau uang seberapa dia tolong gitu. Dia tuh lebih kemana? Lebih ke gradiennya 9 apa yang jeblok deh? Minus. Tolol. Apa coba Kalpataru apa?
penghargaan untuk sebuah kota atau kabupaten dengan yang bersih lah, bukannya seperti itu gitu. Anda nggak tahu kenapa Anda tiba-tiba takut. Aku mau kali bagi tambah kurang, kenapa keluar kata? Anda nggak tahu udah. Oke, gue mau ngajarin satu materi. Ini materi SMA sebenarnya. Oke. Materi SMA, tapi gue gak pengen sebutin materinya apa. Mungkin ada yang Bang Jod mungkin masih ingat, ya. Tapi ini bahkan semua tuh jadi matematika, rumus itu berasal dari logika berpikir. Oke. Rumus itu Logiknya, ya kan? Oke, misalnya aku punya deret angka ya, 2, terus 5, terus 8, 11. Kira-kira berikutnya apa? 14. Berapa? 14. 14, ya. Berikutnya lagi? 17. Nah, 20. dapat pola. Kenapa polanya? 23. Tambah 3, ya kan? Jadi kesini tambah 3. kesini tambah 3, kesini tambah 3. 3. Masih gampang ya ini ya? Gampang. Masih gampang ya, chat? Isi. Chat. Nah, tapi sekarang gue pingin cari angka ke 100 nih. Ini kan angka pertama nih, ya misalnya angka U1 gitu ya. Ini U itu angka ke gitu. Oke, angka ke ya. Angka ketiga gitu. Ya, Nah, ya. kalau kita mau cari angka ke 100, capek dong ya? Capek, Tambah tiga terus kan? Capek. Ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat pola nih. Nah, kita lihat pola. U1 kan 2 gitu ya, U1 gitu kan. Nah, U2 itu apa? U2 itu adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Ya kan? Kalau U3 kita lihat nih. 2 ditambah 3 ditambah 3. Berarti ada 3-nya ada berapa kali? Ada 2 kali, ya kan? Kita lihat lagi nih, U4. 2 ditambah 3-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3. Ada 3 kali kan? U5. Berarti kalau U5 berapa? Kali berapa? Kali Soalnya di antaranya ya. Kali 4. Kali 4. Kalau U6 berarti 3-nya ada berapa kali? 2 dikali 7. Kalau 5 kali 5. Iya. 5. Gua tes, kalau U10 berapa? 2 ditambah 3-nya 9. 9. Ya kan? Nah, gua tes lu nih. Lu tes ya. Kontes. Nih, kalau ini gimana nih? Oh gini. Cari apa? Apa? Pas banget ya. Mana bisa nih? Mana bisa? Enggak ada tuh hitungannya terbalik tuh. Goib ini. Enggak ada. Susah banget matematika ya. Oke, lanjut. Ya, kalau U10 itu 2 ditambah 3 kali 9. Berarti kalau U100 deh. Langsung ya, 2 ditambah 3 kali 99. Nemu kan? Iya. Ini sudah dihitung ya. U101 deh. 2 ditambah 3 dikali 100. Berarti 302. Oke ya. Nemu ya? Iya. Gak pakai rumus ya? Cuma pakai pola doang kan? Iya. Oke. Sekarang gua ganti. Misalnya kayak gini. Misalnya sekarang 2 atau enggak? Gua ganti. Misalnya gua mulai dari 3 ya. 3 terus 7, terus 11, terus 15 gitu ya. Berarti berikutnya 19. Berikutnya lagi 2, 3. Gua ganti ya. Ini tambah 4 berarti ya. Tambah 4. Gitu kan? U1-nya 3 gitu ya. U2-nya 3 tambah 4. U3-nya 3 tambah 4 dikali 2. U4-nya 3 tambah 4 kali Enggak jauh-jauh kan. 3, kan? Jauh banget. U100-nya 3 tambah 4 dikali 99. Mantap. Sekarang lihat ya. 3 ini apa tadi? 3 ini adalah Bilangan pertama. bilangan pertama. 2 adalah bilangan pertama. Ya kan? Terus 4 ini apa? Polanya. Bedanya, Polanya. Selisih. 3 ini adalah selisihnya, ya kan? Jadi kalau kita mau bikin rumusnya, rumus umumnya, misalnya U ke N. N itu adalah, misalnya N-nya 1 ya U1 gitu. Iya. N-nya 2 U2. Jadi bilangan pertama U1 ditambah apa? Ditambah selisihnya ya. Selisih itu beda. Kalau dalam bahasa matematikanya beda. Beda dikali apa? Dikali N-nya dikurangi 1. 1 kan 1 sih, Iya. kan? N kurang 1. N dikurangi 1. Ini rumusnya. Nah, yang gua temuin di sekolah-sekolah dan di buku-buku Langsung sini. rumusnya. Ini adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang bedanya sama. Rumusnya kayak gini.
Langsung aja begitu dia Langsung. langsung gitu. Masalahnya kalau lu lupa rumus ini, gimana cara carinya? Iya, iya. Gitu. Gitu. Iya tuh, udah sering bilangin tuh. Boleh tuh, boleh tuh. Boleh tuh, saya bilang. Berarti harusnya guru menjelaskan kenapa rumus itu ada dulu. Benar, logiknya dulu bahkan. Bahkan aku nggak kasih tahu kan, ini topik bahasan aritmatika. Bahasan geometri itu kelas di SMA belajarnya. Berarti semua rumus itu bisa dijelaskan kayak Bisa, kenapa bisa, panjang bisa, kali bisa, lebar bisa. gitu. Bisa. Oke. Panjang kali lebar kenapa coba? Luasnya. Panjang kali lebar kenapa? Kenapa? San? Kenapa? San? Kenapa? Bahkan sesimpel panjang kali lebar bisa kita jelasin. Gimana tuh? Kenapa panjang kali lebar itu bisa logikanya gimana panjang Iya. kali lebar? Itu kan 2 dimensi. Kalau Ah. 1 dimensi apa 1 dimensi? Titik. Ya, garis aja. Ya kan titik kan. Titik ya. Titik gini kan. Ah. Terus misalnya titiknya ada banyak, berarti kan jadi panjang. Ah. Benar nggak? Ya jadi panjang. Ah. Ya kan sekarang 2 dimensi sekarang. 2 Ah. dimensi berarti misalnya ini ya. Gue debetin banget. Jadi kayak gini. Oh, banyak Kayak banyak gini. Set, gitu. garis. Pakai tebel. Ya, garis satu gini, gue tempel gini. Iya, iya. Jadi 2 kan garisnya. Iya, iya, iya. Gue tempel lagi. Ah. Gue tempel terus. Tempel terus sampai jadi bentuk kotak. Oke. Paham nggak? Iya. Ya kan? Kayak sumpit dijejerin terus. Iya, 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 terus kan? Iya. Nah, jadinya gimana? Panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini tambah panjang luasnya Iya. itu adalah panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini. sebanyak berapa? Sebanyak ininya. Deretannya itu. Iya lagi. Oh Kalau lebarnya 10, iya. ya udah tambah 10 kan 10. Ah. Ini tambah 10. 10 kali. Artinya apa? Jadi ini kali 10. Ini dikali lebarnya terap. Oh, matematika fun sekali ya ternyata. Sama kayak rumus volume. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Iya. Ya kan luas alas berarti bayangin ya tadi sumpit udah dijajar. Iya. Terus di kan misalnya gini, dijajar gini kan. Iya. Terus naik. Naik tambah naik dikali lagi aja ke atas. Tingginya kan. Jadi kali 3 dimensi tingginya jadinya berapa? kali lagi tingginya berapa? Jadi 3 dimensinya. Iya, iya. Iya lagi, teacher. Ya, Kalau Indo kalah 5-1 tuh. itu namanya ganti pelatih ya. Bukan aku ngomong apa? Banyak pakar. Banyak orang. Mengutip. Retweet aja ya. Tadi retweet. Retweet guys. Mengutip Coach Justin. Santai. Aman, aman. Lagi. Yang penting kan komunikasinya lancar. Iya, iya, iya. Masalahnya sedih banget nontonnya ya. Sedih. Sedih banget. Sedih banget. Sedih banget. Sedih. Wah. Gitu ya. Tapi bang, lu tau gak bang? Tadi kan lu nanya kan, fungsi matematika itu apa? Iya. Tadi kita udah jawab mungkin logika dan mungkin buat pelajaran. Bisa juga buat entertainment. Bisa buat entertainment. Dan itu gua bikin. Gua sih enggak dulu sih, mabok sambil algoritma enggak sih. Mabok sambil algoritma kayak minta terus dulu deh kayaknya. Entertainment itu bisa berupa sulap misalnya. Bisa. Jadi kayak bisa lagi tongkrong gitu, gua bisa nebak angka lo misalnya. Bisa nebak. Bisa nebak. Gimana? Coba ya. Coba. Coba ya. Yang di chat juga boleh ikut yang di chat ya. Benar. Wow, oke. Iya. Pikirin sebuah angka. Nah, ini bahkan bisa berdua deh sulapnya. Bisa. Nah, bisa ikut. Oke. Pikirin sebuah angka, terserah. Ya, supaya gampang. 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10. Oke. Bikin ya. Oke. Sekarang aku mau ditambah 3. Oke. Ya. Terus coba nanti terserah. Kali 2? Oke. Kali 2 ya? Oke. Tambah 3 kali 2 ya. Tambah 3 terus kali 2. Iya. Nih, tulis ya. Tambah 3 kali 2 ya. Tambah 3 terus dikali 2. 2. Oke ya. Nah. Terus aku mau tambah 5 deh sekarang. Oke. Tambah 5, ya kan? Tambah 3 kali 2 tambah 5. Oke. Mau diapain bilang? Dikurang 7 enak sih kayaknya. Dikurang 7. Dikurang 7 ya? Oke. Oke. Masih dapat ya? Ya, masih ada. Jadi awalnya bikin bilangan, guys, bikin bilangan, satu bilangan, ditambah 3, terus dikali 2, Tambah 5. tambah 5, dikurangi 7. Ya. Aku mau kali 2 lagi coba. Oke. Masih gampang? Ya. Masih gampang? Wah. Kalau dikali 2. Terus diapain tuh? Bagi 4 enak kayaknya ya? Dibagi 4. Kurang ajar, paham lagi aku. Bagi 4 boleh. Bagi 4. Iya. Dapat? Ya. Sudah? Dapat. Terakhir kali ya? Terakhir.
Jangan tanggal dulu. Tambah 5. Angka ini. Dikurangi 1 deh, kurang 1. Terakhir apa? Tambah 6 boleh. Apa? Terakhir kamu lah yang finish. Apa? Kamu yang finish. Terakhir ya? Iya. Oh, finish. Kamu yang finish. Terakhir coba kurangin sama angka yang kalian pilih di awal. Kurangin angka yang kalian pilih di awal. Iya. Oke. Oke? Udah? Udah. Jadi awalnya ini mungkin yang ketinggalan. Aman dong? Nggak tahu. Coba ya awal tambah 3 dulu. Udah tadi awal tambah 3, terus dikali 2. Terus tambah 5, terus dikurangi 7. Ya. Terus dikali 2. Dibagi 4. Kurang 1. Terakhir boleh, Pak? Hah? Hah? Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Masih aman? Oke. Coba ya. Ulangin ya, tambah 3 dulu. Tambah 3 dulu. Terus kali 2. Udah? Ya. Terus ditambah 5. Oke? Udah ya, ini. Dikurangi 7, udah. Tambah 2 kali 2. Terus dibagi 4. Dikurangi 1. Dikurangi angka yang kalian pilih. Terus ditambah 6. Tambah 6. Oke? Iya. Semua udah punya hasilnya di Iya. otaknya. Nah. Kalian kan gak komunikasi ya, pilih angka yang berbeda ya? Iya, beda. Oke. Di kantong gua ada tulis 1 angka. Wah, Tadi itu ya. Barusan ya. Dari kapan tuh? Ya. Sekarang gue pingin kalian sebut nih menghadap kamera sambil gue buka. Sambil gue buka ya angkanya. Sebut ya. 1, 2, 3. 7. Yang jawabannya selain 7 berarti hitung-hitungan kalian bodoh ya. Itu salah satu contoh. Iya. Seru-seruan aja. 7. Bisa gitu. Kenapa kemin 3 ya, men? Lu min 3 lu. Pilih berapa ya, Bang? Coba ulang dari awal nih komennya nih. Coba lu Nggak mungkin ini udah masih ada ya. Coba lu pilih berapa? Lu pilih berapa? Nggak usah zaman lu. Nah ini, berapapun angka yang kalian pilih, itu bakal hasilnya sama. Iya. Itu bisa dihitung pakai matematika, pakai aljabar lah. Aljabar sederhana gitu. Sebenarnya karena dikurangin angka yang kalian pilih. Benar. Akhirnya menjadi 1 semuanya. Yes. Benar. Jadi kalau misalnya mau dibahas, misalnya awal angka yang kalian pilih awalnya gua nggak tahu ya. Iya. Anggap aja satu huruf X, Oke. ya kan? X, gua bilang X tambah 3. Berarti tambah 3 gini kan? Di otak gua X tambah 3. Ya. Iya. Terus dikali 2. Berarti kalau ini dikali 2 jadinya 2X tambah 6. Tambah. Ini sudah mulai teknikal tapi 2 dikali kan? Iya. 2X Iya, tambah 6. Di otak gua kayak gitu. Terus tambah 5, berarti 2X tambah 11. dikurangi 7, berarti 2X tambah 4. Dikali 2, berarti 4X tambah 8. iya. Bagi 4, berarti 2X. Kalau dibagi 4 semua adalah X tambah 2. Kurangi 1, X kurang 1. Dikurangi angka yang kalian pilih, dikurangi apa? X. Dikurangi X. Berarti, X plus 1. oh ini plus 1, sorry. Berarti 1 kan? Jadi ditambah 6, pasti hasilnya 7. Jadi berapapun yang angka yang kalian pilih, karena dikurangin angka kalian sendiri, itu kecoret. Hasilnya 7. Itu bisa disiapkan. Nah, Billy juga punya sulap katanya, Bill. Iya. Tapi kalau ini aku khusus main, kalau tadi kan main semuanya ya Bang ya? Dan ngitung ya. Kalau sekarang mainnya cuma 1 orang dan nggak usah ngitung karena ada kalkulatornya. Oke. Sama Bang Arab mau kalkulator Bang? Boleh ya Bang ya? Salah lagi tuh. Coba lu, salah lagi lu. Orang udah pakai rumus saya lu bisa minus 3. Bisa min 3. Kalkulator ya Bang ya? Nggak ada otak saya Bang. Oke, jadi main ceritanya min 3. Kita buka kalkulator ya Bang ya? Iya. Oke. Nah, coba kita mulai dengan angka 1 digit Bang. Favoritnya berapa? 8. Kita main tambah-tambahan ya guys ya, tambah-tambahan ya. 8 mau ditambah berapa Bang? Bebas. 15. Tambah 15. Harusnya berapa hasilnya? 23. 23 ya. Tambahin lagi. Tambahin berapa Bang? Sekarang yang lebih gede Bang, angka 4 digit. Seralu. Sebut angka 4. Acak.
Berapa aja? Kan kalkulator. 4375. Sekarang lebih gede lagi, Bang. 6 digit. Berapa tuh anjing? Sebut angka, terserah, bebas. Yang susah. 893 893 124. 124. Nah, sekarang angkanya udah makin gede ya, guys ya. Udah ratusan ribu ya, coba kita kurangin dikit. Nah, sekarang coba Bang Arab mau kurangin berapa, Pak? Terserah, 3 digit. 3 digit ya? Iya. 89. 869. Nah, sekarang terakhir, Bang. Aku mau Bang Arab sama. Bang Arab ketikin angka 4 digit, 5 digit terserah, tapi jangan sampai ada orang yang tahu. Ketik angka. Tetap Iya, dikurang ya? Tetap dikurang ya. Langsung ketik angkanya aja. 5 ya? 5 digit? Iya, 5 digit. Udah? Pencet sama dengannya. Tunjukkan hasilnya ke kamera. 151 087. Ya. Ini semua angkanya random dari Bang Arab ya. No, this is bullshit. Coba Bang. Bang, disambungkan No, aku. aneh banget. Ada Aneh salah. banget. Aneh banget. Aneh banget. Enggak, ini aneh banget. Gue udah fuck. Suruh Bang. Ayo Bang, selesai Bang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong. Ini random semua loh. Nggak mungkin Bang. Terakhir Bang. Silakan. Kayaknya enggak, Nggak coba. Gue udah mungkin. tahu apa, Coba, cuma coba. aneh banget. Dan ini lebih. Dan Tahu ini apa? 15 10, 8, 7, Oktober 1988. Ulang tahun ya Bang Arab. Tadi Bang Arab pilih sendiri angkanya kan Bang? Lu ketik gimana, Mas? Lu ketik apa itu? Ini yang disuruh. Kalau kurangin. Jo Sandi, Jo. Seminju Sandi. 15 10 8. Iya, pas hasil keluar gue kayak "Ih, anjing gue mau kayak gitu." Tadi aku nggak masukin angka satu pun ya. Iya. Semuanya Bang Arab. Gue nggak asal baca. Bisa. Itu kenapa? Boleh nggak Bisa dijelasin nggak? Kalau yang ini Jangan. seorang pesulap tidak akan membuka. Nanti mungkin di luar ini ya, off cam. Pas off cam, pas off cam. Gokil. Seru ya? Itu bisa fungsi matematika. Coba buat angka berapa? Ya gitu lu bisa ganti. Mas. Tapi lu gak janjian kan, Rap? Gue kan ngasal banget 92587 apaan? Gue ketik apaan? Yang terakhir pun bahkan aku nggak lihat angkanya kan. Enggak. Iya, gak ada yang lihat. Cuman Bang Arab dong yang tahu angka terakhir. Oke. Mistis, Jo. Aneh. Tapi itu bisa di logik. Logik. Ada logiknya? Ada logik behind. Ada logik, ada matematikanya. Ada. Ya sama kayak semua sulap pasti ada trik di belakang. Iya, Pasti. Pasti. Gitu. Lu dibayar ini. Bayaran Settingan. Taruh nih, settingan jujur aja Rap. Percuma andai kata settingan pun gue bego. Pasti salah pencet gue pasti. Udah lupa. Pasti udah lupa. Berapa tadi janjiannya ya? Minum dulu. Oh iya, lupa. Lah kayaknya enggak apa. By the way, aku bawain Apa? Apaan? Apa murid? Apa yang lu bawa? Dulu ngajar berapa tahun Bang? Aku dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1. SMP kelas 2 udah ngajar. Oh, 2 Iya. tahun, 3 tahun ya. Jadi aku lulus umum SMP kelas 1.